Salam, Tuhan Yesus sudah melihat firman Tuhan pada hari ini, Jumat, tanggal 31 Januari 2025. Yang saya mendalam firman Tuhan, Hagai 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosada, imam besar. Bunyinya, ayat yang ke-14, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosada, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dengan Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan pada hari ini menjumpai kita semua di Jumat tanggal 31 Januari 2025 di Hagai 1 ayat yang pertama, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, ya. Jadi pada tahun yang kedua pada zaman Raja Darius, ya, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel, ya, bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosada, imam besar, ya. Jadi firman Tuhan datang, ya, dengan perantaraan Nabi Hagai, ya. Jadi Hagai ini dipercayakan oleh Tuhan. Firman Tuhan datang kepadanya, ya, untuk memberitahukan orang-orang di sana, ya. Jangan hanya sibuk dengan urusan dunia, tapi uruslah rumah Tuhan, ya, pembangunan, ya. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, ya, ada waktu untuk membangun rumah Tuhan, ya. Bapak saudara-saudara, dikerjakan, ya, berdoa, bekerja, maka rumah Tuhan itu pasti dibangun dengan berjalan lancar, ya, atas doa-doa orang-orang di sana. Jadi ini firman Tuhan dipercayakan untuk disampaikan, ya Bapak Saudara. Di ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan, ya. Jadi belum waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan, ya. Itu Bapak Saudara. Jadi ada waktu belum membangun, ada waktu untuk membangun. Makanya di Pengkhotbah 3, ya, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu membangun, ada waktu rugi, dan lain sebagainya, ya. Jadi ada waktu untuk membangun gereja, ya, baik di desa maupun di kota, ya, bergumul supaya pembangunan berjalan lancar, ya. Bergumul dengan iman kita, ya. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan, ya, supaya lancar pembangunan, ya. Bapak saudara, dan ikhlas bekerja, ya. Pasti ini pada waktunya selesai, ya. Bapak saudara yang saya cintai Tuhan Yesus Kristus, ya. Waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan sekarang belum tiba. Waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jadi ada waktu untuk membangun kembali rumah Tuhan, harus diselesaikan, ya Bapak saudara. Di ayat yang ketiga, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Jadi Hagai ini dipercayakan firman Tuhan. Tuhan Allah mempercayakan dia, ya, supaya orang-orang di sana lebih percaya lagi. Jangan menunggu hati membangun rumah Tuhan, ya. Di ayat yang keempat, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan, ya. Jadi jangan kita pikir diri kita, rumah kita kita pikir baik, ya. Hujan datang,
kita perbaiki supaya tidak masuk air hujan. Masa rumah Tuhan kita tidak perhatikan? Yaitu gereja itu. Tentu kita harus lebih memperhatikan. Kalau mau diberkati lebih banyak lagi. Ya Bapak Saudara. Jadi ini firman ini intinya untuk membangun rumah Tuhan. Jadi kalau kita tidak membangun rumah Tuhan, tentu kita kerja juga tidak ada uang. Kosong. Tuhan marah. Kalau kita baca di ayat yang berikutnya itu. Ya Bapak Saudara. Jadi kita baca firman itu harus dikuasai Roh Kudus. Kita paham dan kita mengerti. Dan cerdas. Ya, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Andalkan Roh Kudus, pasti bisa. Ya, saya tidak sekolah tinggi. Ya. Putus sekolah saya itu. Karena kurang biaya. Ya, tapi Tuhan masih mau pakai saya itu. Dia menjaga dan melindungi saya untuk memberitakan firman Tuhan. Baik di YouTube ini firman Tuhan, konten ini, Messenger, WhatsApp, status-status semua. Begitu mengalir saja. Tuhan tuntun saya ke sana, ke sini, kemari. Ya, khotbah di sana, ambil tempat di sana. Tubuh kita adalah bait Allah. Ya, bait Allah artinya mimbar. Tubuh kita adalah mimbar. Kalau di gereja ada mimbar, tubuh kita ada bait Allah, mimbar juga. Tuhan pakai. Contohnya Tuhan Yesus sudah dengan Simon Petrus. Dia pakai perahunya sebagai mimbar untuk berkhotbah di pantai itu. Jadi perahu dipakai Tuhan untuk jadi mimbar khotbah. Ya, itu peluang itu. Jadi di mana ada peluang kita lakukan. Mujizat pasti terjadi. Kuasa Allah nyata. Allah yang ajaib, perkasa. Ya Bapak Saudara. Jadi tidak usah takut. Kita harus maju terus sampai garis akhir, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, di ayat yang kelima, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat yang keenam, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Ya ini dia. Jadi kamu menabur banyak membawa pulang hasil sedikit karena kurang perhatikan rumah Allah, rumah Tuhan. Ya, orang-orang lebih memperhatikan dirinya sendiri, rumahnya sendiri. Jadi hukumannya, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Itu hukumannya Bapak Saudara. Ya, harus dipahami itu. Ya, kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Itu hukuman kedua. Makan pun tidak jadi kenyang. Itu hukuman yang kedua. Ya, jadi kalau hidup dalam Tuhan yang main-main, bahaya itu. Ada penghukuman 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Itu penghukuman juga. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Itu untuk penghukuman juga. Itu hukuman yang keempat. Ya, jadi bekerja juga tidak ada uang. Hilang semua. Entah kemana. Ya. Itu kita harus introspeksi diri kita sendiri. Ya. Makanya kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, berkat melimpah. Ya, pasti dijamin. Berkat 1, berkat 2, berkat 3. Nah seterusnya. Bahkan kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor lagi. Kalau dulu kita ekor, sekarang kita jadi kepala. Artinya menjalankan firman Tuhan. Misi-misi Tuhan. Perencanaan Tuhan. Yusuf di Mesir. Awalnya mimpi. Lama-lama diangkat. Dipercayakan. Dia menjadi kepala di sana. Dipercayakan jadi raja nomor 2 di sana. Itu luar biasa. Ya, ayahnya bernama Yakub. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan, luar biasa. Makanya kalau baca Alkitab dan sampai Wahyu, makin cerdas kita. Pengetahuan, karunia-karunia Tuhan telah kirim. Ya, masuk dalam hadirat kita. Ya Bapak Saudara saya cinta Tuhan Yesus. Ya. Jadi ikut Tuhan luar biasa.
Ya, banyak kenangan, banyak momen-momen. Ya, ucap syukur. Kalau dikasih sesuatu sama orang, kita harus ucap syukur. Ya, kenangan-kenangan. Ya. Ya. Ini baju yang saya pakai ini baju yang saya pakai waktu saya di Sulawesi tahun 98. Jadi tahun 99 saya dikasih baju ini gratis. Sampai hari ini saya masih pakai. Ini tahun sudah 2025 ini. Ya, saya masih pakai baju. Berarti baju ini sudah 25 tahun. Kalau saya tidak salah. Yang saya pakai di badan saya. Ya. Waktu saya tahun 98 di Sulawesi, 2 tahun saya. Ya. Orang kasih saya. Padahal saya di sana hidup tidak benar juga, rusak juga. Ya. Tuhan perhatikan. Ya. Tidak saya helai rambut kepala satupun jatuh di tanah kalau tidak saya izin Tuhan. Berarti kita diperhatikan oleh Tuhan. Apabila kita posisi benar. Ya. Di dalam segala hal. Tuhan pembela ajaib. Dia memagari kita. Sama dia memagari Ayub itu. Bapak Ibu boleh baca di ayat 1 ayat yang 10. Tuhan pagari Ayub. Ya, di kediamannya, tempat tinggalnya. Ya, jadi dia dapat serang bagaimanapun tidak bisa. Karena Allah sudah bilang, Tuhan sudah bilang. Ayub sudah dipagari. Dijaga dan dilindungi. Kita juga demikian Bapak Saudara. Ayat yang ke-13, maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu. Demikian. Jadi ada pesan Tuhan kepada bangsa itu. Ya, disampaikan. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Jadi pesannya Tuhan menyertai mereka. Ya. Sadar dan membangun rumah Tuhan. Seikhlas-ikhlas sebenar-benarnya. Sejujur-jujurnya. Ya. Tuhan pasti menyertai bangsa itu. Orang-orang di sana. Demikian juga kita. Kita harus fokus kepada Tuhan. Ya, kita hidup karena Tuhan. Kita bernapas karena Tuhan. Ya. Telinga mendengar karena Tuhan Yesus. Ya. Semua berasal daripada Tuhan. Ya, kita harus paham itu, saudara. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kita, satu-satunya. Di ayat yang terakhir, Hagai 1 ayat 15, Tuhan mengerahkan semangat Zerubabel, bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua. Jadi Yosua ini semangat. Ya, ikut semangat Yosua. Bin Yosada, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Semesta alam mereka. Jadi datanglah mereka untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ya, semesta alam mereka. Ya, itu poin penting Bapak Saudara. Jadi kalau kita semakin setia kepada Tuhan, kita disayang-sayang, dijaga, ya. Yang tidak ada menjadi ada, miskin jadi kaya, ya. Dikasih kuasa. Di Alkitab cuma hanya ada 9 karunia. Di Injil Korintus 11 itu, kalau saya tidak salah, ada rupa-rupa karunia di situ. Kalau Tuhan kasih kita luar biasa, karunia 1, 2, 3 dan seterusnya. Dapat 1 karunia aja luar biasa, apalagi 2, 3, ya. Dan seterusnya. Mujizat itu. Ya. Tuhan datang bukan memanggil orang benar, tapi berdosa. Aku datang untuk bukan mencari orang benar, tapi orang berdosa. Itu intinya Bapak Saudara. Jadi patutlah kita bersyukur kepada Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam segala hal. Ya, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan kasih lebih, meningkat tinggi. Ya, Bapak Saudara, ya. Dan kita harus alami secara pribadi.
bergaul intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita mengenal suaranya. Ya, itu lebih penting. Suara yang lain tidak usah pusing kalau kurang berarti. Ambil yang penting-penting aja. Yang tidak penting dibuang semua. Ya, Bapak Saudara. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Jumat tanggal 31 Januari 2025 di Hagai 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam mereka. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.